menelusuri eksistensi kehidupan Pangeran Tohpati Wangsakerta sebagai putra ketiga Panembahan Ratu kedua Girilaya Mas Rasmi Abdul Karim, ternyata Panembahan Ratu Girilaya sendiri berkuasa di Cirebon itu menggantikan kakeknya, yaitu Panembahan Ratu ke-1 Mas Jainul Arifin, karena ayahnya sendiri sudah wafat ketika Syarif Hidayatullah sebagai mbah buyutnya masih berkuasa. Rupanya Panembahan Ratu kedua Cirebon memahami bila putra ketiganya itu sejak muda memang tergolong kutu buku dan rajin menulis, sehingga diberi tugas untuk menyusun sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Petunjuk ke arah itu kita peroleh dari jilid terakhir karya utama Pangeran Tohpati Wangsakerta yang bernama Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, yaitu suatu kitab tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara. Jilid terakhir yang merupakan daftar pustaka naskah itu menyebutkan tidak kurang dari 1.700 judul naskah atau karangan yang pada masa itu terdapat di perpustakaan Kerajaan Cirebon. Panembahan Ratu Girilaya wafat pada tahun 1662 dengan meninggalkan 3 putra. Sebagai anak ketiga atau bungsu, tentunya Wangsakerta sudah lahir sebelum tahun itu. Jika disesuaikan dengan pernyataannya sendiri dalam jilid terakhir karyanya bahwa ayahnya lah yang menugasinya menyusun sejarah kerajaan di Nusantara, berarti ketika menerima perintah itu ia sudah cukup dewasa, karena tugas itu baru dilaksanakan pada masa kekuasaan Sultan Sepuh ke-1 selaku kakaknya. Berarti bahwa kegiatan Gotra Sawala itu diperkirakan berlangsung di antara tahun 1662 saat wafatnya Girilaya sampai tahun 1669 saat selesai penyusunan jilid pertama. Mengingat bahwa ketika pemerintahan Sultan Sepuh ke-1, Wangsakerta menjadi tangan kanan dan pembantu utama Sultan, maka dapat ditafsirkan ketika itu ia sudah cukup matang di bidang pemerintahan dan kepustakaan. Jika dianggap bahwa usia 25 tahun merupakan kemungkinan paling mudah untuk mengukur kedewasaan kejiwaan seseorang, berarti Wangsakerta lahir sekitar tahun 1645 Masehi, yaitu saat tahun terakhir pemerintahannya Sultan Agung Hanyokrokusumo Mataram. Dugaan ini cocok mengingat bahwa 2 orang sultan yang memberinya perintah, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa Banten dan Sultan Amangkurat kedua Mataram juga berkuasa sesudah tahun 1650,
Artinya, pada masa pemerintahan kedua orang sultan itu, Wangsakerta memang sudah dewasa dan matang. Maka titi mangsa penulisan Purwaka Carubanagari dapat dipergunakan untuk memperkirakan tahun akhir hayatnya. Mengingat bahwa naskah itu disusun tahun 1720, dapat dipastikan bahwa sampai tahun itu Wangsakerta sedikitnya berusia 75 tahun. Terhitung dari tahun 1645 sampai tahun 1720. Berarti 50 tahun terakhir dari usianya itu selalu dipergunakan untuk mempelajari, menyusun, dan menulis karya sejarah. Sungguh suatu prestasi yang sukar dicari bandingannya. Hal ini tentu menjadi tugas para sejarawan masa kini untuk mengungkap apakah semua karyanya itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari kacamata modern. Sejarawan dan sastrawan UI Ayat Rohaidi menuturkan bahwa Pangeran Wangsakerta dianggap sebagai orang Indonesia pertama yang berusaha menyusun sejarah bangsanya selengkap mungkin. Untuk keperluan penyusunan buku induk sejarah itu, ia melakukan hal-hal positif, walaupun menurut penilaian para ahli sejarah sekarang terlalu ilmiah sehingga diragukan. Apalagi secara kebetulan usaha untuk memperkenalkan Wangsakerta baru dilakukan setelah muncul pemalsuan catatan harian Adolf Hitler di Jerman. Usaha memperkenalkan karyanya sudah dilakukan oleh Ayat Rohaidi sejak tahun 1981, lalu Saleh Dana Sasmita tahun 1982, Aca dan Yosef Iskandar tahun 1983, Edi S. Eka Jati tahun 1984, serta yang lainnya. Naskah Wangsakerta yang berisi 6 judul tulisan menguraikan sejarah dan kebudayaan kerajaan di Nusantara sejak abad pertama Masehi. Meski seakan mengisi kekosongan data sejarah kuno, naskah ini justru dianggap janggal di mata para sejarawan dan filolog masa kini. Terlepas dari benar tidaknya isi naskah Wangsakerta sebagai suatu sejarah, justru kita perlu kiranya mengetahui proses sampai terwujudnya naskah kuno Wangsakerta dari Cirebon itu. Naskah-naskah yang dihasilkan oleh panitia Wangsakerta ini dibagi menjadi 6 naskah yang masing-masing berjudul: ke-1 Pustaka Nagara Kertabumi, ke-2 Pustaka Dwipantara Parwa, ke-3 Pustaka Para Ratuan Ibumi Jawa Dwipa, ke-4 Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, ke-5 Pustaka Carita Parahyangan
Ibumi Jawa Kuluan. Dan keenam, Pustaka Samasta Buwana. Pada tahun 1970-an, para ahli sejarah dan budaya terkejut dengan adanya penemuan naskah Wangsakerta. Karena kronologis isinya yang begitu detail dan rinci menceritakan sejarah Nusantara dari peradaban purba hingga masa kerajaan Islam. Penelitian akan naskah Wangsakerta itu masih berjalan hingga kini. Salah satunya dalam buku Sunda Kala, cuplikan sejarah Sunda berdasarkan naskah-naskah Panitia Wangsakerta Cirebon tahun 2005, karya Ayat Rohaidi, filolog dan sastrawan Universitas Indonesia. Dr. Ayat Rohaidi menjabarkan Wangsakerta adalah nama pangeran yang menjadi panembahan Cirebon untuk memimpin paguron kesultanan, sama halnya dengan fungsi kabuyutan atau mandalanya masa kerajaan Sunda Galuh dan Pajajaran. Panembahan Tohpati Wangsakerta tidak menulis naskah sendirian, akan tetapi melalui hasil Gotrasawala Panitia. Inisiasi penulisan itu sudah muncul saat Pangeran Wangsakerta menjadi wali sultan menjelang Panembahan Girilaya selaku ayahnya wafat saat ditahan oleh Amangkurat ke-1 selaku mertuanya di Keraton Mataram sejak tahun 1650. Panitia Wangsakerta ditambah 5 penasehat keagamaan, yaitu agama Islam dari Arab, Siwa dari India, Wisnu dari Jawa Timur, Buddha dari Jawa Tengah, dan Konghucu dari Semarang. Panitia inti itu dibantu oleh para pelaksana yang terdiri 7 orang jaksa pepitu Cirebon. Rupanya prakarsa untuk menyelenggarakan musyawarah itu memperoleh sambutan hangat dari berbagai daerah. Kemudian mereka dibagi-bagi ke dalam 5 sangga atau kelompok. Kelima sangga itu terdiri dari para ahli dari hampir seluruh daerah di Nusantara. Malah para penguasa daerah lain yang lebih kecil di Jawa dan Sumatera pun turut menunjang usaha itu. Bahkan ada juga peserta peninjau dari Mesir, Arab, India, Sri Lanka, Benggala, Campa, Tiongkok, dan Hujung Medini atau Semenanjung Malayu. Kelompok ini tidak punya hak suara, tapi berperan untuk mengabarkan surat perjanjian antara kerajaan-kerajaan Nusantara ini kepada VOC Belanda di Batavia. Nampaknya dukungan dari kerajaan luar Cirebon itu terhadap penyusunan naskah Wangsakerta ini karena adanya kepentingan politik di dalamnya. Para panitia ini
berhasil memustakakan 1.700 naskah lengkap dengan semua jilidnya, seperti Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara dan salinan kitab-kitab hukum Majapahit. Yang paling banyak adalah rangkaian carita, kata, dan itihasa sampai mencapai 286 jilid. Dan Pustaka Agama Islam karya Pangeran Manis dengan 300 jilid. Lalu Ayat Rohaidi menuturkan bahwa menurut pengakuan Wangsakerta, tugas itu ternyata sangat berat dan banyak dukanya, disebabkan oleh seringnya terjadi beda pendapat sampai pertengkaran di antara para utusan itu jika membicarakan daerahnya masing-masing. Karena pertengkaran itulah terpaksa Wangsakerta dalam penulisannya mengambil cara yang baik untuk mendamaikan semua pihak. Maka untuk penulisan Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara sebagai hasil penelitian lintas kerajaan membutuhkan waktu pengumpulan bukti ke daerah-daerah, sehingga waktu penyusunannya berlangsung antara tahun 1677 hingga 1685. Ternyata hasil jadi dari naskah Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara itu justru mengejutkan peneliti masa kini. Kejutan itu adalah pembagian zaman yang dimulai dari pencatatan era purba sampai masa pencatatan hidup mereka. Panitia penyusun naskah Wangsakerta mulai menuliskan kisah orang-orang dari utara sebagai bangsa nomaden yang berdatangan secara berkelompok ke hampir seluruh Nusantara, seperti ke Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, dan pulau-pulau lain di tahun sekitar 20.000 sebelum tahun Saka. Selanjutnya, sejak tahun 1600 sebelum Saka, berdatangan lagi ke Pulau Jawa, khususnya bagian barat, kelompok orang dari Yawana, Sangka, Campa, dan India Selatan dengan tujuan mencari lahan pencaharian baru ataupun pelarian dari perang di wilayahnya. Menurut kajian para ahli sejarah dan filologi masa kini, menyatakan bahwa naskah-naskah yang disusun oleh panitia Wangsakerta terbuat dari bahan kertas daluang dengan sampul kertas karton dibungkus kain belacu putih dan warna kecoklat-coklatan. Tintanya berwarna hitam, ukuran aksaranya 5 mm. Dengan menggunakan bahasa dan aksara Jawa yang terkesan dikuno-kunokan. Naskah-naskah Wangsakerta yang memakai aksara Jawa kuno sebagaimana huruf yang umum dipakai di abad ke-17 dianggap meniru penulisan aksara Jawa kuno yang gagal. Naskah Wangsakerta memaparkan peradaban kerajaan Nusantara lebih awal daripada yang diperkirakan para ahli sebelumnya. Dalam naskah itu
menyebutkan beberapa tokoh Salakanagara sebelum Kutai dan Tarumanagara di abad pertama Masehi. Di dalam naskah Wangsakerta dijumpai istilah Jawa Kulon, Jawa Madya, dan Jawa Wetan. Maksud konteksnya, istilah itu memang ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namun, pembagian administratif semacam itu belum terjadi dalam abad ke-17. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, umur kertas naskah Wangsakerta ditaksir sekitar 100 tahun. Bila dihitung dari tahun 1988 saat naskah-naskah itu diuji. Naskah yang tersimpan di Museum Sri Baduga Bandung adalah merupakan salinannya yang baru ditulis sekitar abad ke-19. Padahal di dalam naskah itu sendiri tertulis telah disusun sejak tahun 1677 dan selesai tahun 1698. Oleh karena itu, para ahli sejarah dan filolog sekarang meragukannya dan menyatakan naskah ini dibuat tahun 1960-an.